Hai minasan, konbanwa. Kembali lagi di segmen podcast Ricky Sensei. Jadi, di podcast ini kita belajar khususnya bahasa Jepang tanpa harus lihat videonya. Kamu cukup dengarkan dan enjoy deh belajarnya. Nah, untuk tema kedua hari ini adalah manfaat punya sertifikat Nokeng. Ya, Nokeng apa sih Sensei? Nah, udah pasti ya. Nokeng itu sertifikat bahasa Jepang sama seperti kalau di di bahasa Inggris itu ada namanya TOEFL ya. Kalau di bahasa Jepang namanya JLPT ya, ada banyak JLPT, ada NATES, ada JITES dan lain-lain ya. Tapi kalau kita pembelajar bahasa Jepang sebutnya Nokeng gitu. Ya. Nah, sertifikat Nokeng buat apa sih Sensei? Ya, saya cuma dapat N5. Contohnya, apakah bisa kerja di perusahaan Jepang? Kalau buat dapat beasiswa butuh N berapa Sensei? Nah, apakah pertanyaan ini sering kamu pertanyakan dalam diri kamu? Berarti kamu tepat nih masuk ke podcast ini. Karena saya akan menjelaskan kegunaan dari sertifikat Nokeng untuk persyaratan bekerja. Yang pertama adalah untuk kamu yang punya Nokeng N5. Nah, kalau untuk persyaratan kerja saya belum pernah lihat tuh jika kamu punyanya N5. Tetapi kemampuan kamu cukup untuk percakapan sederhana atau yang biasanya digunakan untuk keseharian gitu. Jadi setaranya untuk kaiwa ichinichijo ya. Untuk keseharian sekiranya cukup ya. Tapi kalau untuk kerja saya belum pernah lihat ada yang pakai JLPT N5. Nah, kalau kamu punya Nokeng N4, nah selamat nih, kamu sudah bisa masuk untuk mengikuti pemagangan untuk ya kategori caregiver. Ya, caregiver itu kayak perawat ya. Caregiver perawat di Jepang. Nah, sekarang tinggal kamu cari LPK yang mempunyai program caregiver. Dan kamu sudah bisa magang di Jepang kurang lebih 3-5 tahun. Wih, keren banget ya. Selain caregiver, kamu sudah bisa masuk program Tokutei Gino. Ya, apa sih itu Tokutei Gino? Secara singkatnya, untuk kalian yang ex-pemagang yang ingin kerja lagi di Jepang, tetapi untuk N4 hanya ada sedikit saja yang mencantumkan itu sebagai persyaratan kerja di Indonesia. Lebih baik belajar lagi untuk lanjut ke tingkat selanjutnya ya. Maksudnya N4 bisa, cuman lebih baik lagi N3 gitu ya. Nah, kalau kamu punya Nokeng N3, yeay, kamu sudah masuk persyaratan untuk bisa kerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia ataupun perusahaan Indonesia yang mempunyai kerjasama dengan Jepang ya. Pokoknya kerjaan yang berbentuk yang berbau Jepang deh bisa ya. N3 ini yang saya lihat di grup pencarian kerja tuh yang di Facebook adalah syarat minimum ya biasanya. Berarti dengan kata lain lawan kalian di dunia kerja masih banyak. Karena untuk saat ini orang yang mempunyai N3 sangat banyak sekali ya. Selain itu, dengan kamu mempunyai N3, berarti kamu sudah setara dengan orang yang lulus universitas jurusan bahasa Jepang, ya. Dan kamu sudah bisa nonton dorama tanpa pakai subtitle, ya. Kali. Keren-keren tapinya ya. Kalau bisa mah keren banget. Nah, oh iya, kamu juga bisa kok apply CV kamu untuk membuka gakusho loh. Membuka gakushusho ya, ini agak susah yang ngomongnya ya. Itu loh beasiswa yang dari pemerintah, bisa beasiswa 100%, ada ya seperti itu. Jadi mau pakai beasiswa yang mana juga bisa, yang penting minimal N3 seperti itu ya. Kalau punya N3 tuh ya udah standar deh, maksudnya standar untuk nyari kerja tuh insya Allah gampang gitu. Nah, ini lanjut ya, kalau kamu punya Nokeng N2 nih, wah kamu hemat banget ya.
Dengan kamu punya N2, berarti kamu sudah bisa bekerja di negeri Sakura loh. Wih, enak ya. Ataupun bisa melanjutkan studi di sana. Karena N2 adalah bahasa Jepang level bisnis. Wih, level bisnis ya, keren sekali. Kamu pun juga bisa buka LPK sendiri loh. Wah, sampai buka LPK, berarti jadi saco dong. Nah, tapi jangan hanya punya N2 saja, langsung buat ya. Kalian juga harus belajar tentang bisnis dan materi yang lainnya untuk membuat sesuatu perusahaan ya. Intinya punya N2 dan punya jiwa bisnis atau punya ilmu tentang bisnis ya monggo. Buatlah les atau LPK yang berbau bahasa Jepang gitu. Nah, dengan N2 juga kalian bisa menjadi Doji Suyaku. Nah, apaan tuh sensei ya? Yang N2 udah pasti paham dong Doji Suyaku apa tuh ya. Jadi itu adalah pekerjaan penerjemah yang dilakukan secara bersamaan ya, waktunya tuh bersamaan. Jadi seperti wawancara diskusi ya dan lain-lain. Nah, itu contohnya tuh kayak gini nih. Watashi wa saya langsung diterjemahkan seperti itu. Jadi biasanya ada orang-orang yang nyatet atau ngeliput gitu ya. Jadi orang Jepang ngomong kamu langsung translate. Itu benar-benar punya mental yang kuat ya, punya mental yang pede, dan juga Nihongo-nya harus mudah paham gitu. Nah, kalau kamu bisa seperti itu, gajinya sudah melebihi UMR loh ya. Jadi pas dong, N2 susah didapat tapi gajinya lebih dari UMR ya. Itu gajinya mantap banget ya kalau kalian punya N2. Nah, untuk kamu yang punya N1, ya wes, kamu hebat. Udah, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi deh. Udah, kamu mau cari kerja apa, mau jadi apa, itu udah udah tingkat teratas ya. Tinggal kamu taruh CV aja, orang-orang mungkin udah pada nyari kamu ya. Yang penting jangan punya hanya nokeng saja, tapi punya ilmu ya. Ilmunya apa sensei? Ya ilmu misalnya tentang bisnis atau tentang manajemen atau tentang tim gitu ya. Membuat tim itu juga perlu dipelajari ya minasang ya. Hai, jadi minasang mau sampai N berapa nih kira-kira nih ya? Mau sampai N3 aja sensei? Oh monggo. Mau sampai N1? Oke, saya bakal dukung banget nih ya. Jadi untuk minasang tetap berusaha untuk ikut JLPT atau NATES dan sebagainya, boleh, yang manapun bisa. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu JLPT, apa itu NATES, CITES ya yang ada di Indonesia ya. Jadi tes bahasa Jepang yang ada di Indonesia nggak cuma JLPT saja. Di podcast ketiga saya akan menjelaskan tentang itu. Hai, jika ada pertanyaan atau ada diskusi silakan komen di bawah ya minasang ya. Jangan lupa di subscribe juga agar mendukung podcast ini bisa lebih baik lagi. Hai, kokomade, otsukaresama desu. Ganbatte kudasai.